Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin belajar HTML dan untuk video ini kita bakal ngebahas yang namanya list. Kayak yang teman-teman bisa artiin sendiri, list itu bisa kita anggap sebagai daftar dan contohnya udah aku bikin di Microsoft Word kayak gini. Contoh dari list ini bisa kita lihat di kalau ada menu-menu di tempat makan pinggir jalan pasti ada kayak gini nih, daftar minuman, daftar makanan. Nah, dan untuk video kali ini goal kita adalah membuat list daftar minuman ini. Oke, langsung aja masuk ke pembelajarannya. Untuk teman-teman ketahui, list ini dibagi dua. Yang pertama order list dan yang kedua unorder list. Kalau kita artiin order list ini list yang bisa diartikan, sedangkan unorder list ini lawannya yang nggak diurutkan. Jadi order list itu bisa diurutkan kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bisa juga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bisa juga nanti huruf angka Romawi, huruf Romawi, dan sebagainya. Kalau unorder list berupa kayak bulat-bulat, kotak, dan lain-lain. Nanti kita coba aja mas satu persatu. Oke, langsung kita coba aja. Aku udah bikin satu file namanya list HTML dan kita seperti biasa untuk memulainya kita harus bikin struktur HTML 5 dulu dan save. Aku bakal bikin titlenya belajar list. Tadi kita udah bahas list itu ada dua, order list dan unorder list ya. Dan kita untuk yang pertama bakal masuk ke order list dulu, yang list yang bisa diurutkan. Dan goal kita akan membuat kayak gini dulu yang simple. Oke, langsung aja aku bakal bikin H2 order list. Dan perlu teman-teman ketahui untuk membuat list, teman-teman harus bikin tag-nya kayak yang biasa, tag-tag biasa. Dan untuk order list, teman-teman perlu bikin tag-nya biasa, tag OL untuk order list. Buka OL, tutup OL. Udah jadi listnya, tapi karena kita mau ngisi, kita harus nulis apa isinya. Dan strukturnya di dalam OL harus ada LI yang arti listnya, itemnya. Kita lihat goal kita mau bikin kita bakal bikin ini H2, oke nggak apa-apa. Di sini H3 kita bikin list minuman. Kita mau bikin kayak gini ya. Titik 2. Oke, kita lihat daftar minuman. Dan yang pertama kopi teh susu. Kopi, kita copy paste aja biar gak usah ngetik ulang-ulang. Baru kita ganti teh dan oke, kita save dan kita refresh. Nah, ini jadi order list yang pertama. Biasa aja. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dari codingannya, kalau mau bikin order list ini harus buka OL dulu yang artinya order list, dan di dalamnya sebelum ditutup di dalamnya harus ada list itemnya apa aja. Terus yang goal yang kedua, kita mau bikin agak aneh, agak apa ya namanya? Nested ini sih namanya, kayak bersarang gitu. Jadi dia ini list tapi ada list lagi di dalam list. Langsung aja nggak usah berlama-lama, kita bikin juga di sini daftar minuman. Sama ya, kita bikin OL
listnya copy paste aja biar cepat. Oke, kita udah jadi. Ini masih mirip kayak yang pertama listnya. Kita mau di dalam teh ini ada list lagi teh manis dan teh tawar. Ya udah kita langsung aja kasih. Ini supaya bagus kita pisahin gini. Dan kita kasih lagi kayak gini. Sebentar ya, aku agak lupa. Ini teh tawar manis. Save dan refresh. Oke, salah, ternyata harus dibikin kayak order listnya. Sorry, ini harusnya di bawah. Oke, kita rapiin. Kita save dan press. Harusnya ini pindahin ke sini. Nah, baru benar. Jadi strukturnya kalau misalnya mau nested list, teman-teman harus bikin dulu di dalam li ini ada lagi take on order listnya. Jadi di dalam list teh ada list lagi. Kalau misalnya teman-teman mau ngubah ini, kita bisa perpaduin antara order list sama unordered list. Misalnya kalau misalnya di sini order list tapi nestednya mau bikin unordered, diganti aja jadi UL. Yang artinya unordered list. Kita save dan kita refresh. Nah, dia bakal berubah, bukan jadi angka lagi yang mana kita pakai order list. Dia bakal berubah jadi titik gini. Pasti jadi bulat lingkaran karena kita pakai unordered list. Oke, karena kita bakal balikin jadi order list lagi karena kita lagi ngebahas order list di sini. Save dan refresh. Nah, itu tadi tentang order list. Kita udah nyoba order list yang biasa-biasa aja dan nested. Oh iya, aku baru ingat sebelum kita lanjut ke unordered list. Order listnya ini ada berbagai macam tipe, jadi bukan cuman angka biasa aja. Kan kalau kita lihat di sini nih angka biasa nih 1, 2, 3. Kita bisa ganti juga order listnya. Ya, misalnya ini kan angka nih. Aku mau ngubah dia jadi huruf. Biar urutannya jadi A, B, C, D, E, F, G dan selanjutnya. Kita tinggal tambah gini aja. Tipe sama dengan tinggal huruf, pilih aja A besar, save dan refresh. Dia akan berubah dari 1, 2, 3 jadi huruf A, B, C. Bisa juga pakai huruf kecil, jadinya A, B, C juga dengan huruf kecil. Ada lagi yang lain. Oh ya, teman-teman kalau misalnya pakai Visual Studio Code yang udah ada emetnya, tinggal kontrol spasi dan dia bakal kasih pilihan buat kita nih. Kita bisa coba-coba ini apa aja hasilnya, save dan refresh. Nah, dia bakal jadi satunya kayak gini, Romawi kalau nggak salah ini ya. Coba kita tambah satu lagi. Apa ya, madu mungkin. Save dan refresh. Ya, ini bisa order listnya diurutkan berdasarkan angka Romawi. Dan bisa juga kita coba pilihan yang lain i kecil. Ini angka Romawi kecil. Oke, selain kita bisa ngeganti, ini aku balikin dulu jadi biasa ya. Ini defaultnya angka 1, urutan 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Oke, kita selain bisa mengubah tipenya, kita juga bisa tentuin startnya ini dari berapa. Jadi langsung lihat aja contohnya ya. Start, aku bakal milih startnya mulai dari angka 10. Kita save dan refresh. Dia bakal ngurutin mulai dari 10, 10, 11, 12, 13. Aku ganti jadi 20, save dan refresh.
Dia bakal ngubah 20, 21, 22, ada 3. Oke, itu dari order list. Selanjutnya kita bakal ngebahas unordered list. Bakal bikin di sini aja. Unordered. Oke. Kita bikinnya sama kayak ini. Cuman copy paste dulu lah ya. Kan defaultnya kita bikin OL. Nah ini kan OL untuk order list. Kita ganti OL ini jadi UL, dimana artinya kita ngebuat unordered list. Save dan refresh. Nah ini hasil dari unordered list. Bullet dot gini kan, titik. Sama kayak order list, unordered list bisa juga kita bikin bersarang. Kita kasih UL li tawar manis. Save dan refresh. Nah dia bakal bikinin kita nested dengan struktur kayak gini. Sama kayak order list tadi, kita bisa perpadukan. Kalau misalnya ini unordered list, kita mau paduin dengan order list, tinggal ganti aja OL jadi UL, save dan refresh. Selesai. Oke, aku bakal ngapus, kita bikin yang biasa-biasa aja. Oke. Save, refresh. Oke, udah balik ke semula. Untuk unordered list ini kita bisa tentuin stylenya. Kita tinggal tambah apa ini namanya, atribut style, terus list style type. Nah kalau kayak tadi, kalau misalnya udah pakai Visual Studio Code yang ada emmetnya, udah dikasih sama dia autocomplete-nya mau pakai yang apa. Aku bakal coba. Oh ya, kalau yang defaultnya ada 4 pilihan untuk unordered list. This ada circle, ada square, dan ada known, yang artinya nggak ada titik-titiknya nanti. Kita bakal coba satu-satu dulu yang udah defaultnya ditentuin dari HTML. This kita save dan refresh. Nah hasil this ini secara default this itu dot, itu titik tanpa ada selanya itu di tengah. Kita ganti circle, save dan refresh. Nah dia bakal jadi lingkaran. Kita ganti square, save dan refresh. Dia bakal jadi kotak. Kalau non dia seharusnya sih nggak ada. Nah jadi nggak ada. Oke, kalau misalnya kita bisa coba juga sih apa yang diajuin sama Visual Studio Code. Ada banyak pilihannya. Lower alpha, decimal, decimal leading zero, Georgian. Kita coba aja satu-satu. Decimal leading zero ini hasilnya apa. Save dan refresh. 01, 02, 03 kita ganti jadi simbol. Coba apa maksudnya, jadi balik default lagi. Kita pilih yang lain, apa ya, Georgian misalnya. Save dan refresh. Nah dia bakal jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai Visual Studio Code atau code editor apapun itu yang udah ada emmetnya untuk autocomplete, teman-teman bisa coba sendiri aja ya. Nanti bisa lihatlah perbedaannya kayak mana.